Kali ini saya akan mendongengkan sebuah film di mana film ini menceritakan tentang seorang pensiunan agen rahasia yang ingin menjalani kehidupan sehari-harinya dengan tenang, tentram, damai, dan suka menolong sesama. Akan tetapi karena kebaikannya ia sampai diincar oleh para mafia. Namun yang menjadi pertanyaan saya adalah, apa salah menjadi orang baik? Bagaimana kisahnya? Tanpa banyak bacot, mari kita saksikan bersama. Let's go! Kisah ini diawali dengan diperlihatkannya seorang pria parubaya bernama Robert Michael. Ini orangnya. Robert yang saat ini berprofesi sebagai karyawan toko bahan bangunan dan dia mempunyai seorang teman yang terbilang cukup akrab bernama Rapi. Kebetulan Rapi sedang menjalani program diet untuk mengikuti tes satpam dan di situ Robert sebagai teman yang baik menyarankan agar Rapi berhenti mengkonsumsi makanan-makanan yang berlemak. Sprouts, avocado, and veganese mayo. You want to make security guard, you got to lose weight, you got to test in 1 week. Who needs flavor, right? Singkatnya, sepulang dari kerja, Robert mempunyai kebiasaan menyempatkan membaca sebuah buku sebelum tidur. Namun karena Robert mempunyai insomnia, dia memutuskan untuk pergi ke kafe yang biasa dikunjungi dengan berbekal teh celup. Di sana dia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Terry. Ini wajah cantiknya. Mereka sudah sering bertemu di kafe itu, namun belum saling mengenal. Thank you. You're welcome. Thought you were going to give up that refined sugar. What makes you say that? Bad for your vocal cords. Pada hari berikutnya, Robert melakukan aktivitas seperti biasa, di mana Robert menuju tempat kafe tersebut dan bertemu kembali dengan Terry. Tidak lama kemudian, seorang menelpon Terry dan orang itu adalah Slavi. Ini pencolengnya. Slavi adalah seorang mafia Rusia yang memperdagangkan jasa para wanita untuk budak delem. Pada saat itu dia bermaksud untuk menjemput Terry supaya melayani tamunya. Namun Terry menolak karena pelanggan itu seringkali bermain kasar. Akan tetapi Slavi tetap memaksa Terry hingga akhirnya Terry terpaksa menuruti perintahnya. Pada malam selanjutnya, Robert kembali pergi ke kafe langganannya. Terlihat Terry sudah berada di situ dengan muka babak belur dan menyedihkan. Terry bercerita kepada Robert bahwa sebenarnya dia bercita-cita ingin menjadi seorang penyanyi, melainkan bukan menjadi seorang pelacur. Alina, the singer. What happened to your face? So stupid. Bob. Kemudian mereka pergi keluar untuk mencari angin malam, tetapi datanglah sebuah mobil yang menghadangnya. Ternyata itu adalah Slavi, yang mana akan menjemput Terry pada saat itu juga, dan mendapat kekerasan dari Slavi karena Terry telah mengecewakan tamunya tadi malam. Sedangkan Robert hanya bisa terdiam. Lalu Slavi menghampiri Robert dan memberikan kartu nama jika suatu waktu Robert membutuhkan seorang wanita penghibur. Стась, звони. Понял? Semenjak kejadian tersebut, Robert tampak khawatir dengan Terry karena sudah beberapa hari Terry tidak terlihat di kafe langganannya. Kemudian pemilik kafe itu mengatakan bahwa Terry berada di rumah sakit karena orang telah memukulinya. She's at the ICU at Shamans. Lalu Robert pun langsung menjenguknya dan benar saja Terry sedang terbaring tidak berdaya dengan wajah yang penuh luka dan memar. Di situ teman Terry menceritakan pada Robert bahwa Terry telah dianiaya oleh Slavi karena tidak menuruti aturannya sebagai wanita kupu-kupu malam. Sedangkan Robert terlihat gelisah dan tidak tenang dalam menjalani aktivitasnya. Dia sangat mengkhawatirkan keadaan Terry. He said he'd cut her throat next time. They do that. He said he'd cut her throat next time. Di lain sisi terlihat Slavi turun dari mobil mewahnya lalu menuju ke ruang kantornya yang serba mewah itu. Tak lama kemudian tanpa disangka-sangka Robert datang menghampiri Slavi ke ruangannya. Tentu hal tersebut membuat Slavi dan anak buahnya terkejut karena Robert yang asing baginya tiba-tiba masuk begitu saja. I'm here for that girl.
Ternyata Robert menemui Slavi membawa sebungkus amplop dengan tujuan membayar semua hutang Terry pada Slavi agar Terry bisa berhenti menjadi wanita penghibur. Namun tawaran Robert ditolak mentah-mentah oleh Slavi karena Slavi bilang, saya bisa mendapatkan uang lebih banyak dari itu dan Take your fucking money and go back to your house and jerk yourself up. Okay. You fucking insult me. I'm here about a certain girl. cerita beralih terhadap seorang pria yang turun dari pesawat jet pribadi bernama Teddy. Teddy adalah salah satu atasan Slavi, juga utusan bos mafia di Rusia yang bersembunyi di balik layar bernama Pushkin, di mana Teddy diperintahkan untuk menyelidiki penyebab anak buahnya itu tewas. I'm the one Mr. Pushkin calls in when people like you fuck up. Problem you're having with me is you still think you matter. You don't. Berfokus kepada Robert pada saat ingin mengunjungi Rapi, namun tidak melihat Rapi di tempat kerjanya, dan salah satu teman Robert mengatakan jika Rapi sudah mengundurkan diri dari pekerjaannya. Entah itu apa alasannya. Calling and quit. Quit. Robert pun pergi menuju ke rumah Rapi dan melihat keadaan resto milik ibunya berantakan karena mengalami kebakaran yang mengharuskan Rapi berhenti kerja untuk membantu ibunya. Artinya, di mana ada Rapi, di mana ada api, pasti ada asap. Alfie, Yeah, so need some help? okay. Helping you. What really happened in there, Ralphie? Keesokan harinya, Robert itu menyelidiki penyebab kebakaran resto milik ibunya Rapi. Ternyata kebakaran tersebut adalah ulah oknum dua polisi korup, di mana sebelumnya kedua polisi itu tampak meminta paksa ibu Rapi dengan alasan uang keamanan. Kemudian Robert pun segera memberi pelajaran kepada dua polisi itu. Lalu Robert mengancam agar uang yang telah mereka rampas segera dikembalikan. Jika tidak, Tomorrow you'll have returned all the money you extorted from those people. Justice? Remember? sementara Teddy menemui temannya Terry dan menginterogasinya atas kematian Slavi. Lalu I didn't know her that well. Claimed that you were very close to... Please, please, So beautiful. please, Ted. berbekal informasi yang didapat dari teman Terry dan rekaman CCTV, Teddy mencoba menyamar sebagai detektif dan mendatangi rumah Robert untuk menanyakan beberapa hal atas kematian Slavi. Namun dengan santainya Robert menjawab semua pertanyaan Teddy seolah-olah dia tidak terlibat dengan perkara tersebut. We're just checking to see if any of the patrons remembered anything since 5 dead. Russian restaurant. I don't remember where from. What happened to us? She felt... I was meeting a friend. It was her idea. I see. Wow. Thanks for your... Sepulangnya dari rumah Robert, karena tidak mendapatkan apa-apa dengan rasa penasaran, Teddy memerintahkan anak buahnya untuk mencari informasi tentang Robert. Namun dari seluruh informasi yang didapat, Robert hanyalah seorang warga sipil biasa. Akan tetapi dalam ketidakpercayaannya, Teddy mengirimkan anak buahnya untuk menyamar sebagai petugas PLN untuk mencelakai Robert di kafe langganannya. Namun aksi penyamaran tersebut dapat diketahui oleh Robert. Coffee, please. Is it just you, or are we waiting for someone else? Hands where I can see him. Gotta be waiting for somebody else. The fuck? Setelah berhasil melumpuhkan anak buahnya Teddy, Robert pun keluar dan berjalan melewati Teddy yang sedang berada di dalam mobil itu, dan Teddy pun langsung mengikuti Robert menuju pulang ke rumahnya. Akan tetapi Robert mengelabui Teddy seolah-olah Robert telah melarikan diri jauh dari rumahnya. Tetapi sebenarnya Robert itu bersembunyi di balik rumahnya dan mengawasi Teddy dengan CCTV. This place is way too clean, boss. Something doesn't feel. Closet's empty.
Keesokan harinya Robert pergi menemui kawan lamanya bernama Susan Plummer. Ini sahabatnya, sebut saja Mbak Susan. Mbak Susan adalah seorang satu agen rahasia pemerintah yang saat ini masih aktif. Tujuan Robert menemui Mbak Susan adalah meminta bantuan untuk mencari tahu tentang latar belakang Teddy. Dan dari berbagai sumber yang didapat Mbak Susan, bahwa Teddy adalah seorang mantan militer yang kini bekerja pada mafia asal Rusia yaitu Pushkin. Teddy Ransom, real name Nikolai Ichenko. Basically, he's a sociopath with a business. Took out the East Coast hub of Vladimir Pushkin. Robert, I don't have to tell you what happens next. Karena dirasa Robert telah berurusan dengannya, Robert pun meminta izin kepada Mbak Susan untuk mengakhiri semua masalah itu sendirian. Dan yang menjanggal di kepala otak saya adalah siapa Pushkin itu? Sometimes we make the wrong choices to get to the right place. One day somebody does something unspeakable to someone else. Robert memulai dengan mendatangi seorang polisi korup tadi yang bernama Frank Master yang diketahui adalah tangan kanannya Teddy. Di situ Robert menyempatkan untuk menghajar Frank dan memaksanya untuk memberitahu tentang Pushkin. Bak psikopat tanpa perasaan, Robert menyiksa Frank dengan caranya sendiri. You're gonna give me what I need. I am a cop, you moron! Pushkin. Ya, setelah ketegangan di mana Frank yang merasa hidupnya akan berakhir jika ia tidak menuruti perintah Robert, akhirnya Frank memutuskan mengantar Robert ke sebuah gudang, di mana gudang itu tempat penyimpanan uang hasil bisnis ilegal yang dikelola oleh salah satu anak buah Pushkin. Dengan bermodalkan kepercayaan yang memang sudah didapat oleh Frank, ia dengan mudahnya memasuki gudang tersebut dan membawanya menemui salah satu anggota dari gudang itu. Pengelola gudang itu yang dimaksud bernama Andri, yang merupakan seksi keamanan di dalam gudang tersebut. Is that a heckler cock? Lalu Frank menyampaikan bahwa Robert adalah utusan dari Pushkin yang ditugaskan untuk mengganti Andri. Namun Andri tidak sebodoh yang dipikirkan Frank. Pushkin's fucking money. What the fuck you give a fuck, Andre, huh? The fuck I'm going to do that. And Alhasil, naas bagi Andri bahwa yang dihadapinya bukanlah aki-aki pengelola kebun binatang dengan beberapa jurus satset dan langsung melumpuhkan mereka semua. Say so if you tell them. anything else I can do for you? You tell me, Frank. Do the right thing, Frank. Cerita berpindah di mana terlihat Teddy pada saat sedang makan malam bersama pembunuh bayarannya. Lalu pembunuh itu pergi ke toilet untuk buang air kecil. Tetapi tidak lama kemudian Robert secara tiba-tiba muncul di hadapan Teddy dengan membawa kacamata pembunuh bayaran tersebut. Dan Robert mengancam Teddy agar Pushkin segera menutup bisnisnya pada malam ini juga. Atau Robert akan menghancurkan semua bisnis Pushkin dan membunuhnya termasuk Teddy. Namun Teddy yang bermental psikopat itu tidak pernah takut dengan ancaman tersebut. When you look at me, what do you see? What do you see when you look at me? I'm gonna make an exception. You can call your boss and tell him to shut down his when you decide. Ancaman Robert ternyata tidak main-main. Berbekal informasi data yang diberikan oleh Mbak Susan, ia telah berhasil mengantongi lokasi tempat salah satu bisnis terbesar sang raja mafia. Tanpa pikir panjang, dalam sekejap, bisnis minyak yang menjadi salah satu bisnis Pushkin telah diledakkan oleh Robert. Hal itu memicu kemarahan Pushkin. Pushkin yang sedari awal memang bersembunyi di balik layar hanya bisa mendesak Teddy untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Jika tidak, maka Будет хорошо. Stop. He hit my tankers, and you tell me not to worry. Пошел ты нахуй.
Bermodalkan mental pecundang dan pikiran picik, Teddy langsung bergerak menangkap Rapi dan teman Robert dan menginformasikan terhadap Robert bahwa jika lo menginginkan teman-teman lo selamat, menyerahlah kepadaku. Ha 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 ha. They came into the store when we were closing. They had guns. Robert yang merupakan mantan agen FBI yang sudah terlatih itu tanpa gentar sekalipun menuju pabrik tempat Teddy yang merupakan lokasi teman-temannya disekap. Mengetahui lokasi Robert yang sudah mendekat ke tempat tersebut, Teddy langsung memerintahkan sniper andalannya untuk menembak. Tatkala sudah melihat Robert, akan tetapi dengan akal cerdasnya Robert menggunakan bus yang hanya berisi HP miliknya sebagai bentuk pengalihan terhadap Teddy. Mengetahui dirinya, yakni Teddy, dipermainkan, Teddy pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk membunuh salah satu sandera. Tapi sebelum itu dilakukan, terdengar alunan musik yang menggema ke seluruh ruangan. Dengan paniknya karena alunan musik itu tidak menjadi eksekusi sandera tersebut, akan tetapi penjahat itu menyeret Rapi untuk memberitahu dari mana sumber suara tersebut, dan ini yang terjadi. Robert berhasil membebaskan Rapi dan untuk segera melepaskan teman-temannya yang lain. Di saat Rapi sedang menyelamatkan sandera yang lain, sementara Robert bak meniru Jenderal Sudirman yang mana memulai counter attack untuk menghadapi musuh dengan jumlah yang banyak dan bersenjata lengkap. Listen, get everybody out of here. Don't leave anybody behind. I decided to come and see you. Begitupun Robert memang harus memakai otaknya. Ia pun memulai memasang jebakan, di mana jebakan pertama yaitu terbilang sukses, seperti memasang perangkap bagi hewan di film Mak Lampir. Satu korban langsung tertarik ke atas. Kemudian Robert bersembunyi untuk menunggu mangsa selanjutnya, dan ketika mangsa sudah datang, dalam keadaan yang masih gelap gulita dan musik yang berputar cukup keras, Robert pun berhasil menyusup ke belakang kepada salah satu target dan Teddy dan anak buahnya yang mendengar suara pertempuran langsung bergegas mencari sumber suara itu. Untung saja Rapi datang tepat waktu untuk menarik Robert yang sedang terkapar karena kelelahan dan terluka. Kemudian Rapi membopong Robert menjauh, namun tetap terkejar. Sedangkan dentuman tembakan berkali-kali dilepaskan ke arah Robert dan Rapi, dan salah satu mengenai Rapi. Rapi yang untuk pertama kalinya terkena tembakan langsung panik. Namun Robert berhasil menenangkannya. Ralphie, focus. Dan pada saat lampu menyala, Teddy yang sedari tadi mengikuti jejak Rapi hampir berhasil menemukan Rapi. Namun Robert datang dan rasa penasaran sedari awal, bos yang bermain di balik layar akhirnya diperlihatkan. Inilah yang bernama Pushkin. Everybody wants to know. Tamat dari film ini kita belajar sebaiknya kita menjadi orang yang baik, tidak sombong, bantulah sesama, dan juga rajin menabung. Sekian dari saya untuk cerita film ini. Jangan lupa nyalakan lonceng untuk update review film terbaru dan terseru-seru. Subscribe, like, dan komennya. Semoga kalian terhibur dan... Bye, Robert. Bye, Ellie.